Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berpeluang menguasai 71,89% suara di parlemen untuk periode 2024 hingga 2029 mendatang. Kalkulasi tersebut bisa terwujud jika Partai Nasdem dan PKB bergabung ke kubu Koalisi Indonesia Maju yang sukses mengantarkan Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024. Tambahan 137 kursi yang dibawa oleh Nasdem dan PKB, semakin memperkokoh posisi koalisi besar pemerintahan Prabowo Gibran yang saat ini telah memiliki 280 kursi dari hasil pemilu 2024. Adapun rinciannya, Partai Golkar mendapatkan 102 kursi atau 17,59%, Gerindra 86 kursi atau 14,83%, PAN 48 kursi atau 8,28%, dan Demokrat 44 kursi atau 7,56%. Dengan kekuatan koalisi besar di parlemen yang sedang berupaya dihimpun oleh Prabowo, kebijakan-kebijakan pemerintahnya mendatang akan berjalan mulus dan didukung oleh suara mayoritas di parlemen. Sebaliknya, dua partai yang belum memberikan sinyal untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran mendatang, yakni PDI Perjuangan dan PKS, dipastikan bakal menjadi suara minoritas jika memilih jalan sebagai oposisi pemerintah. Seperti diketahui, meski kembali menjadi pemenang pemilu legislatif, perolehan kursi PDI Perjuangan untuk DPR RI mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Jika pada pemilu 2019, PDI Perjuangan memperoleh 128 atau 19,33% kursi DPR RI, pada pemilu 2024 partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu hanya memperoleh 110 atau 18,97% kursi. Sementara PKS yang selama 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi menolak bergabung ke koalisi pemerintah, pada pemilu 2024 memperoleh 53 kursi atau 9,14%. Jumlah perolehan kursi PKS tersebut sebanyak bertambah 3 kursi dibandingkan perolehan kursi DPR RI mereka pada periode 2019 hingga 2024. Artinya, jika PKS dan PDI Perjuangan memilih jalan oposisi pada pemerintahan mendatang, maka kekuatan mereka hanya 28,11% berbanding 71,89% partai koalisi besar yang sedang dihimpun oleh Prabowo. Bahkan kabar yang beredar, PKS bakal segera menyusul rekan-rekan seperjuangannya di koalisi perubahan yakni Nasdem dan PKB bergabung ke koalisi besar. Jika hal itu terjadi, praktis nantinya hanya menyisakan PDI Perjuangan yang kemungkinan besar bakal menempuh jalan sebagai oposisi pemerintah di parlemen mendatang. Dengan tambahan 53 kursi atau 9,14%, maka kekuatan koalisi besar pendukung Prabowo Gibran di pemerintahan mendatang menjadi 81,03%. Koordinator Relawan Nasional Prabowo Gibran Digital Team, Pride, Anthony Leong menilai PKS akan mengikuti jejak Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Nasdem masuk ke dalam koalisi pemerintah. Saya yakin tidak ada penghalang bagi PKS dan Prabowo untuk menjalin kerja sama dalam kabinet dan pemerintahan mendatang. Ini hanya masalah waktu saja, kata Anthony dalam siaran pers yang diterima, Jumat, 26 April 2024. Anthony menilai peluang itu mungkin terjadi lantaran Prabowo telah berhasil menggaet PKB dan Nasdem yang notabene adalah partai seperjuangan PKS dalam mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres tahun ini. Dua partai tersebut akhirnya berlabuh ke koalisi pemerintah berkat manuver politik yang dilakukan Prabowo sesaat setelah dia dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Baik Nasdem maupun PKB, semua disambangi oleh Prabowo. Prabowo yang datang, bukan sebaliknya. Ini menunjukkan Prabowo seorang negarawan yang memiliki kematangan politik, kata Anthony. Selain itu, Anthony juga menilai Gerindra dan PKS memiliki latar belakang hubungan yang cukup harmonis. Hal tersebut dikarenakan pada pemilihan presiden 2014 dan 2019, PKS menjadi partai yang konsisten mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Karenanya, Anthony yakin dalam waktu dekat PKS akan masuk menjadi koalisi meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, di garis oposisi. Jika momen itu terjadi, Anthony berharap hal tersebut menjadi momentum untuk seluruh masyarakat untuk menyudahi konflik dan mulai bersatu mendukung pemerintahan baru.
Ketika selesai Pilpres, Prabowo mengajak semua elit untuk membangun bangsa ke depan. Prabowo memberi contoh seorang pemimpin yang punya jiwa besar, pungkasnya.